Jadi kalau masih ada area-area yang ketinggalan masih gelap, gua mainkan. Ini butuhnya lever close apa open ya. Jadi gua mau motong rambut yang keriting dan kering ini dengan cara yang sederhana atau dengan teknik yang sederhana. Makanya lu simak video ini karena gue bakal kasih tahu kayak gimana sih teknik yang sederhana itu. Oke, siap ya? Let's go! Gimana kalau langsung aja? Ya, langsung aja lah ya. Langsung aja, gue mau ceritain atau tunjukin kayak gimana sih tadi yang gue bilang teknik sederhana atau cara yang sederhana. Nah, awalnya gue basahin dulu merata dan kali ini langsung gue potong pakai teknik blending gini teman-teman. Jadi blending ya, pakai sisir dan gunting. Jadi caranya adalah gue sisir dulu ke arah sisi kanan semua kayak gini, di blending, dan gue ambil hanya seperlunya aja. Jadi karena gue pengen rambutnya pun nggak terlalu pendek atau nggak terlalu panjang, gue hanya ngurangin sedikit supaya lebih rata dan lebih jatuhnya nanti akan lebih bertekstur. Makanya guntingnya blending kayak gini, disisir ke kanan semua, sekarang dibalas disisir ke kiri semua. Nah, kayak gitu teman-teman. Setelah disisir ke kiri semua, ke kanan semua, dan lanjut sekarang gua kumpulin ke tengah. Fungsinya supaya itu sama aja ya. Jadi fungsinya supaya rambut kiri dan kanan sama panjang. Nah, teman-teman, jadi customer gua kali ini memang nanti tatanan rambutnya tuh pengen yang natural, jatuh dan bertekstur gitu. Dia nggak suka yang dijambulin gitu, jadi dia pengen udah jatuh natural gitu aja. Makanya rambut bagian atas cuman gue pengen potong sedikit aja, karena kalau terlalu pendek dia nggak akan terlalu bisa nutupin dahinya. Karena gue pengen sedikit dahinya itu tertutupi tapi yang bertekstur, jadi nggak gue crop ya nanti bagian depannya. Mungkin polanya mirip-mirip tublok, tapi ini versi pendeknya ya, pendek sekali. Jadi polanya mirip tublok tapi versi pendek dan di rambut yang keriting kayak gini. Oke, setelah rambut bagian atas gue potong, terus gue keringin, otomatis gue keringin dong supaya gue tahu karakter aslinya. Nah, makanya teman-teman, jadi buat lo yang tukang cukur, mau pemula kayak mau enggak kayak, harus tahu fungsi hair dryernya teman-teman. Jadi fungsinya mengeringkan. Untuk apa dikeringkan? Ya salah satunya supaya tahu karakter asli rambutnya. Nah, jadi kayak gitu. Kali ini gue pakai guard nomor 2 teman-teman. Jadi baseline-nya atau garis dasarnya deh pokoknya. Dasarnya gue pakai guard nomor 2 kali ini. Leveringnya close. Jadi leveringnya close kayak gitu, rata ke samping dan belakang. Oke, nyambung lagi ke tadi ya, hair dryer. Fungsinya ngeringin. Selain ngeringin, kita akan lebih tahu karakter asli rambutnya. Dan kalau kita pakai clipper di rambut yang kering itu, keuntungannya adalah blade clipper kita nggak kena air. Alhasil yaitu akan menjaga ketahanan atau keawetan blade kita. Jadi gue terbiasa kalau nyukur pakai clipper itu ya gue usahakan rambutnya dalam kondisi kering, karena gue berpikir air itu akan membuat korosi atau berkarat blade-nya. Makanya sedikit sekali gue pas motong pakai clipper itu pasti gue keringin dulu kayak gitu teman-teman. Jadi tujuannya adalah ya biar gampang, biar awet juga blade-nya. Oke. Next, setelah pakai nomor 2, kali ini gue buat guideline pakai zero, no guard, artinya nggak pakai sepatu kayak gitu. Langsung gue habisin ya. Makanya tadi gue bilang ini teknik sederhana, karena ya
gua nggak pakai trimmer, jadi nolnya nol clipper teman-teman. Jadi fade-nya fade yang bukan abis banget, fade-nya yang nggak skin banget. Pokoknya selain nggak terlalu habis, gue buat low juga. Artinya guideline-nya area habisnya itu area bawah banget. Iya, paham kan ya? Iya, Mbak. Kenapa gue buat gini? Pertama adalah memang customer gue nggak mau yang fade yang skin banget, tapi dia pengen gradasi, tapi dia nggak mau yang skin banget. Nah, inilah solusinya. Gimana? Ya fade itu nggak harus yang skin juga, nggak harus yang razor juga, nggak harus yang pakai pakai shaver, ya kan? Dengan teknik ini pun kita bisa buat fade, tapi yang nggak skin fade, yang nggak habis banget, tapi tetap kita bisa dapetin gradasinya atau fade-nya gitu teman. Gimana cara menentukan kita harus skin fade atau enggak, harus pakai razor atau shaver atau enggak? Ya menentukannya adalah selera teman-teman. Jadi selera sih yang punya rambut tentunya. Jadi karena customer gue tadi bilang dia pengen gradasi tapi bukan yang habis banget. Nah, jadi gue putuskan untuk buat fade yang seperti ini. Artinya area nolnya hanya pakai clipper ya teman-teman ya. Jadi ini sederhana, buat garis, ilangin garis, simple. Jadi lo bisa perhatiin tadi gue buat sampel dulu di sana ya langkah-langkahnya ya. Jadi zero, open close, nomor 1, nomor setengah. Nah sekarang gue tunjukin kalian, kali ini gue pakai guard nomor 1. Langkahnya sama kayak yang di sisi sebelumnya tadi. Jadi gue tunjukin dulu ke kalian langkah-langkahnya. Nah ini langkah-langkahnya. Gue buat middle line. Pertama gue buat garis dulu pakai levering close nomor 1. Paham ya? Jadi gue buat garis pakai nomor 1. Nah sekarang ngilangin garis tersebut pakai nomor 1, leveringnya open. Jadi kalau buat garisnya levering close, ngilanginnya levering open. Adapun nanti masih ada yang ketinggalan, masih gelap, area gelap, lo mainin levernya. Ya gue mainin deh, bukan lo. Jadi kalau masih ada area-area yang ketinggalan masih gelap, gue mainkan. Ini butuhnya lever close apa open ya. Jadi gue open dulu atau gue close dulu, ya udah tinggal gue blend atau gue flick kayak gini. Jadi ya teknik mencungkil clipper itu bisa disebut flick teman-teman ya. Sebenarnya ribet nggak sih istilah-istilah yang gue pakai? Jadi tujuannya gue pakai istilah adalah supaya mempermudah gue menyampaikan ke kalian ya, bukan untuk ngeribetin ya. Artinya ini loh istilahnya, biar gue mempermudah menyampaikan langkah-langkah gue. Jadi kayak gitu teman-teman. Gue pakai istilah-istilah yang bukan yang so Inggris. Ya bukan sok bahasa Inggris. Jadi mempersingkat supaya gua mudah menyampaikan ke kalian. Oke, tadi udah pakai guard nomor 1. Nah sekarang pakai levering open no guard atau nggak pakai sepatu. 0 ya, 0 ya. Untuk ngilangin garis yang di awal tadi, yang kita buat di awal tadi, yang bawahnya langsung dihabisin. Nah sekarang mau ngilangin garis tersebut. Jadi simple ya, fade-nya atau gradasinya itu nggak yang harus pakai razor, nggak yang harus pakai shaver, tapi ini tidak bisa dipukul rata ke semua kepala atau semua rambut ya. Ini gue buat karena memang selera customer gue kali ini yang pengen fade tapi yang nggak skin fade teman-teman. Jadi iya. Fade itu selain ada low fade, middle fade atau high fade, dari tingkat ketebalannya pun ada yang medium, skin fade, zero fade ya. Jadi dari tingkat ketinggian dan ketebalannya fade itu dibagi bermacam-macam. Nah salah satunya ini adalah sedang atau medium fade. Nah jadi gue bagi kayak gitu ya. Ada low, middle, high, itu dari tingkatnya. Jadi kalau dari ketebalannya ada medium atau sedang. Nah yang kayak gue buat kali ini ada skin fade atau zero fade.
Waduh, mudah-mudahan kalian paham lah. Pokoknya kalau nggak paham tulisin aja lah pertanyaannya di kolom komentar. Oke? Kayak gitu. Setelah gradasinya jadi di bagian samping dan belakang atau fade-nya sudah jadi. Nah, kali ini gue tinggal memperhalus area transisi. Nah, ini adalah area transisi antara rambut bawah dan rambut atas, teman-teman. Jadi gue perhalus, tapi gue pengen sedikit ada batasan. Artinya nggak yang gue buat terlalu halus ya. Ada batas antara rambut atas dan rambut bawah. Tentu ini lagi-lagi ke selera. Bisa dibuat halus, bisa dibuat batas. Nggak harus yang kayak gini. Gitu aja deh. Jadi gitu ya teman-teman ya. Pokoknya ini adalah gua nunjukin cara gua atau teknik sederhana gua ke kalian. Jangan beranggapan gua ngajarin atau guruin ya. Gua sharing. Syukur-syukur kalian ada yang mengkritik dan kritikan lo bisa jadi bahan pelajaran gua, bahan pembelajaran gua. Itu kan. Jadi gue bersyukur nih kalau ada yang mengkritik, artinya gue, oh iya benar salah, jadi gue harus belajar. Ya iya, karena pun sampai saat ini gue masih belajar teman-teman. Oke, next ke langkah berikutnya, ditipisin pakai gunting sasak. Disasak atau disasak pakai gunting penipis, gitu ya. Ingat ini hanya bagian ujungnya aja yang gue tipiskan, yang gua sasak gitu teman-teman. Nah kayak gitu tujuannya supaya gua dapet teksturnya teman-teman. Yes, teksturnya. Jadi waktu nanti di styling natural ya, kebetulan memang gini deh, di awal tadi gua udah, sebelum potong nih, gua udah diskusikan customer gua tuh pengen yang tatanannya natural, bagian samping dan belakangnya fade tapi nggak yang kelihatan kulit banget. Nah alhasil gue buat fade-nya itu kayak gini, tidak terlalu habis. Dan selesai sudah gue potongnya. Motongin rambut keriting yang kering dengan teknik yang sederhana. Gimana menurut kalian? Kira-kira teknik gue ini sederhana nggak? Kira-kira teknik gue ini simple nggak? Karena di awal pun gue nggak yang motong bagian atas, nggak yang ribet-ribet, nggak yang gue parting, nggak yang gue pakai trimmer bagian bawahnya, nggak yang gue pakai razor, nggak yang gue pakai shaver. Jadi menurut ini lagi. Jadi menurut gue ini adalah teknik yang sederhana ya teman-teman ya. Tapi menurut kalian gimana? Kira-kira ini tekniknya sederhana nggak? Atau memang kalau ada yang teknik sederhana lagi, boleh dong share pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, jadi kayak gitu aja. Gua menunjukkan ke kalian nyukurin rambut keriting yang kering ini dengan teknik yang sederhana. Dan gue Didi pakai Y, bukan pakai I. Pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang, mohon ditambahkan. Oke, and jangan lupa subscribe tentunya. Oke. Terima kasih and bye.